Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Widya Arianti, NIM 24010110018, kelas A Ilmu Komputer. Di sini saya akan mempresentasikan aplikasi AI Classroom, revolusi pembelajaran masa depan. Mengapa kita memilih aplikasi Classroom? Classroom menjadi pilihan utama karena kemampuannya mentransformasi ruang kelas tradisional menjadi lingkungan belajar yang lebih personal dan efisien. Berikut adalah alasan utama mengapa aplikasi ini sangat bermanfaat untuk pendidikan saat ini. Yang pertama itu personalisasi pembelajaran, adaptive learning. Setiap siswa memiliki kecepatan belajar yang berbeda. AI dapat menganalisis data performa siswa secara real time untuk memberikan materi yang sesuai dengan tingkat pemahaman mereka. Contoh aplikasi AI Classroom dan fungsinya. Yang pertama itu hubungan manajemen kelas dan pembelajaran. Aplikasi ini berfungsi sebagai pusat kendali seluruh aktivitas di dalam kelas. Google Classroom dengan Gemini mengorganisir tugas, memberikan umpan balik otomatis, dan membantu guru menyusun rencana pembelajaran, RPT, serta materi ajar. Yang kedua, tutor virtual dan pendukung belajar mandiri. Aplikasi ini membantu siswa memahami konsep sulit di luar jam sekolah. Kaniko dari Khan Academy, asisten belajar yang bertindak seperti tutor pribadi. Alih-alih memberikan jawaban langsung, ia membimbing siswa melalui pertanyaan-pertanyaan kritis untuk memecahkan masalah matematika atau sains. Yang ketiga, pembuatan media pembelajaran interaktif. Alat-alat ini membantu guru menciptakan visual yang menarik tanpa keahlian desain profesional. Canva for Education. Fitur Magic Studio membantu membuat slide presentasi, poster, dan video pembelajaran secara otomatis dari draft teks singkat. Bidang penerapan AI Classroom. Berikut adalah bidang-bidang utama penerapan AI Classroom. Bidang sains, yang pertama itu bidang sains, teknologi, teknik, dan matematika. Ini adalah bidang di mana AI paling awal dan luas diterapkan karena sifat datanya yang terstruktur. Simulasi lab virtual. AI memungkinkan siswa melakukan eksperimen kimia atau fisika yang berbahaya secara virtual dengan simulasi yang responsif terhadap input siswa. Bidang bahasa dan literasi. AI sangat kuat dalam pengolahan bahasa alami, natural language processing, yang sangat membantu dalam percakapan bahasa asing. Chatbot AI dapat menjadi lawan bicara untuk melatih speaking siswa tanpa rasa malu, memberikan koreksi pelafalan dan tata bahasa secara real time. Bidang seni dan kreativitas. AI kini menjadi alat kolaborasi kreatif, bukan sekedar pengganti peran manusia. Seni visual, penggunaan alat seperti AutoDraw membantu siswa tingkat dasar menyempurnakan bentuk gambar, sementara di tingkat lanjut AI digunakan untuk eksplorasi komposisi warna dan tekstur. Jenis AI yang digunakan dalam aplikasi Classroom. Berikut adalah jenis-jenis AI yang umumnya bekerja di balik aplikasi Classroom. Yang pertama itu machine learning. Si analisis data ini adalah fondasi utama yang memungkinkan aplikasi belajar dari data siswa. Fungsi mengidentifikasi pola belajar siswa. Jika seorang siswa salah di soal geometri tetapi benar di aljabar, ML akan memberikan rekomendasi materi geometri lebih banyak. Yang kedua itu adaptive learning teknologi, si kurikulum fleksibel. Ini adalah penerapan khusus AI yang menyesuaikan alur pembelajaran secara real time. Fungsi mengubah tingkat kesulitan soal secara otomatis berdasarkan jawaban sebelumnya. Jika siswa menjawab benar dengan cepat, soal berikutnya akan lebih menantang. Cara kerja AI aplikasi Classroom secara sederhana. Cara kerja AI Classroom bisa dibayangkan seperti pemilik seorang asisten pribadi untuk guru dan tutor.
pribadi untuk siswa yang bekerja secara simultan. Berikut adalah alur kerjanya dalam 4 langkah sederhana. Yang pertama itu pengumpulan data atau tahap input. Saat siswa menggunakan aplikasi, mengerjakan kuis, membaca materi, atau menonton video, AI mulai mengumpulkan data. Yang kedua itu analisis pola, tahap proses. AI menggunakan data tersebut untuk memahami karakter belajar siswa. Di sini mesin melakukan 2 hal, identifikasi kekuatan, siswa ini sangat cepat memahami grafik. Identifikasi kelemahan, siswa ini selalu bingung pada konsep pembagian pecahan. Contoh penggunaan nyata aplikasi AI Classroom. Berikut adalah beberapa contoh penggunaan nyata AI Classroom di berbagai tingkatan. Yang pertama itu tingkat sekolah dasar, literasi, dan numerasi. Pada tahap ini, AI digunakan untuk membangun fondasi dasar dengan cara yang menyenangkan. Latihan adaptif, siswa menggunakan platform seperti Dreambox atau fitur practice sets di Google Classroom. Jika seseorang siswa kesulitan di soal pembagian sistem secara otomatis, memberikan bantuan bertahap atau animasi penjelasan sebelum memberikan soal berikutnya. Yang kedua itu tingkat sekolah menengah SMP, SMA, personalisasi dan eksplorasi. Di tingkat ini AI membantu siswa menghadapi materi yang lebih kompleks secara mandiri. Tutor pribadi 24/7. Siswa menggunakan Kamigo dari Khan Academy untuk berdiskusi tentang sejarah atau sains. AI ini tidak memberikan jawaban langsung untuk tugas mereka, melainkan bertanya balik. Menurutmu apa yang akan terjadi jika tekanan udaranya kita naikkan, sehingga mendorong siswa berpikir kritis. Kelebihan aplikasi AI Classroom. Kelebihan utama aplikasi AI Classroom terletak pada kemampuannya untuk melakukan hal-hal yang sulit dilakukan secara manual oleh satu orang guru di dalam kelas yang berisi banyak siswa. Berikut adalah rincian kelebihannya. Yang pertama itu personalisasi skala besar. Dalam kelas tradisional, guru seringkali mengajar dengan kecepatan rata-rata. Akibatnya, siswa yang cepat akan merasa bosan dan siswa yang lambat akan tertinggal. Kelebihan, AI menyesuaikan materi secara individu. Jika seorang siswa mahir di satu topik, AI akan mempercepat materinya. Jika sulit, AI akan memberikan penjelasan tambahan secara otomatis. Yang kedua itu umpan balik instan. Siswa tidak perlu menunggu berhari-hari untuk mengetahui hasil tugas mereka. Kelebihan, begitu tombol submit diklik, AI langsung mengoreksi dan menunjukkan di mana letak kesalahannya serta memberikan saran perbaikan saat itu juga, sehingga proses belajar menjadi jauh lebih efektif. Tantangan dan resiko penggunaan AI di pendidikan. Berikut adalah tantangan dan risiko utama yang dihadapi. Masalah privasi dan keamanan data. Aplikasi AI Classroom membutuhkan data siswa, nama, nilai, perilaku belajar, bahkan pola suara untuk berfungsi. Risiko, potensi kebocoran data sensitif atau penggunaan data siswa oleh pihak ketiga tanpa izin untuk profil komersial. Yang kedua, ketergantungan dan hilangnya kemampuan berpikir kritis. Ada kekhawatiran bahwa siswa akan menjadi terlalu bergantung pada bantuan instan dari AI. Tantangan, siswa mungkin langsung meminta jawaban dari AI tanpa melalui proses perjuangan intelektual yang sebenarnya diperlukan untuk memperkuat sinapsis otak. Risiko penurunan kemampuan pemecahan masalah secara mandiri dan kreativitas orisinal. Kesimpulan dan ajakan literasi. Aplikasi AI Classroom hadir untuk memperkuat, bukan menggantikan peran pengajar. Keunggulan utamanya dalam hal personalisasi
belajar dan efisiensi administratif, memberikan ruang bagi guru untuk lebih fokus pada pengembangan karakter dan bimbingan emosional siswa. Namun AI tetaplah sebuah alat, kualitas hasilnya sangat bergantung pada data yang diberikan dan cara manusia mengarahkannya. Ajakan literasi AI. Untuk menghadapi era ini, setiap elemen pendidikan perlu mengembangkan literasi AI yang kuat dengan prinsip skeptisisme sehat. Selalu lakukan verifikasi terhadap informasi yang dihasilkan AI. Jangan menelan informasi secara mentah, karena risiko halusinasi faktual tetap ada. Penggunaan etis, gunakan AI sebagai mitra diskusi atau alat bantu efisiensi, bukan sebagai jalan pintas untuk menghindari proses berpikir mandiri atau melakukan plagiarisme. Keamanan data, sadari pentingnya melindungi data pribadi saat berinteraksi dengan platform AI demi menjaga privasi dan keamanan digital di lingkungan sekolah. Eksperimentasi berkelanjutan. Teruslah belajar dan beradaptasi dengan alat-alat baru, namun tetap jadikan nalar kritis sebagai filter utama dalam setiap proses pembelajaran. Terima kasih.